Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Tito di channel DB Garage. Jadi hari ini gue mau nge-review Honda Vario 125. Soalnya kemarin sempat ada yang nge-DM di Instagramnya DB Garage ya? Iya. Minta dibikinin video, bang bikinin video Vario yang simple dong. Kebetulan gue punya teman dari kecil yang dia juga main Vario. Varionya menurut gue lumayan kece. Jadi kita bakal breakdown modifikasinya. Let's check it out. Oke guys, sebelum video dimulai, jangan lupa diklik dulu tombol like dan subscribe-nya. Karena dengan mensubscribe, kalian menunjukkan bentuk support kalian terhadap channel gue. Supaya kedepannya gue makin semangat lagi bikin video-video kayak gini. Thank you guys, selamat menikmati video gue. Oke, sekarang motornya dari depan gue teman-teman. Sekarang kita bahas modifikasinya. Dari yang paling kelihatan dulu kali ya, bodinya. Bodinya itu aslinya warna merah. Sekarang tuh udah di repaint sama dia, dibikin warna apa ini ya? Biru Tosca apa hijau Tosca sih? Biru Tosca lah ya. Hijau ya, hijau Tosca. Jadi ini menurut gua pilihan warnanya cukup menarik ya. Ini warnanya cheerful banget. Terus juga kayaknya masih jarang Vario yang pakai warna kayak gini. Oke kece lah. Terus kita lanjut lagi ke bagian ini ya, stang ya. Jadi kita mulai dari kokpitnya dulu. Di bagian stangnya ini master remnya itu udah diganti pakai RCB, tapi dia modelnya bukan yang radial, pakai model standar. Ada kacanya, jadi minyak remnya kelihatan. Ini masternya kece sih menurut gua. Kalau lo suka model yang nggak ribet-ribet kayak radial gitu, bisa pakai RCB ini. Terus juga dipakainya enak juga kok, empuk ngeremnya. Di kiri kanan ya, sama handle remnya juga diganti sama rumah-rumahnya sekaligus. Terus lagi di bagian gasnya udah diganti pakai merek Kitako. Ini gas spontan Kitako yang slim, warna grey. Ini keren cuy. Di gasnya juga enak lah, ringan. Terus mainnya tuh lebih sedikit daripada gas standarnya. Saklarnya ini yang kanan punya apa ini ya? Saklar yang kanan ini kayaknya bawaannya ya, cuman gue kurang begitu paham juga. Kayaknya sih bawaannya. Tapi setahu gue nih yang kiri udah diganti pakai punya Yamaha Fiction. Dia lebih banyak, ada di lampunya sendiri ada dua mode ya, lampu kecil sama lampu utama. Terus ada dimnya itu ada dua tombol, ada yang tembak, ada yang biasa juga. Sisanya selebihnya sama. Terus lagi bagian handgripnya ini udah diganti punya RCB ya, RCB. Jadi lebih lengket, enak dipegangnya. Sama ini jalur stangnya jelek cuy. Kalau menurut gue jalur stangnya pakai yang tipis aja deh. Model-model begini mah ini udah model tahun 2011-an kali ya. Ganti yang tipis. Terus sekarang kita pindah, belum. Spionnya itu udah diganti punyaan Honda EDV. Jadi ini spionnya tuh spion standar Honda EDV ya. Kacanya lebih gede no. Sampai dosa-dosa lu kelihatan kalau ngaca. Terus kita back lagi ke bagian body dulu karena tadi ada yang kelewat. Ini di spakbor depan. Spakbor depannya ini udah dilapis karbon Kevlar. Ini asli ya, Bro. Karbon Kevlar asli. Ini jadi salah satu pemanis di motor ini menurut gua. Cuman kayaknya harusnya dasi sama visornya itu pakai karbon Kevlar juga biar makin kece. Oke, di bagian emblemnya sebenarnya kalau Vario 125 yang kayak gini itu dia pakai striping, nggak pakai emblem. Cuma nama yang punya diganti Vario 150 model emblem. Terus di depannya juga dipakein emblem Prestige. Ini emblem lumayan mehong kalau menurut gue. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 250 sampai 300 ribuan ya. Tapi ini lumayan punya impact besar buat penampilannya. Jadi jadi manis gitu kelihatan motornya. Simple. Oke, terus lagi yang diganti itu nih garnish. Garnishnya ini kalau kalian bisa lihat, ini tuh warnanya udah abu-abu ya, kayak abu-abu epoxy gitu. Jadi ini tuh bukan dicat, ini tuh diganti pakai garnish Honda Click Thailand. Ini juga lumayan ngebantu penampilannya. Sama ini list lampunya dipakai yang chrome ya. Ini juga bagus sih, cuman kalau gue pribadi lebih suka nggak usah pakai ini sih, nggak usah pakai list, jadi agak keramaian kelihatannya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kaki-kakinya. Iya, dari depan dulu ya. Di kaki-kakinya sendiri ini velgnya tuh udah diganti pakai model Virosi yang palang 8 warna putih.
Kenapa dia pilih warna putih? Karena dia emang pengen motornya tuh kelihatan cheerful banget. Jadi mencolok lah itu di jalanan. Bagus. Terus juga di bagian kalipernya sama piringannya ini udah diganti. Piringannya pakai Kitako ukuran 260 mm. Kalipernya pakai Nissin original copotan Honda PCX. Jadi dia ada 2 selang rem ke atas. Ini 3 piston, ini juga recommended kalau lo mau naikin performa pengereman lo yang pakai Vario, lo pakai kaliper ini, oke. Selain itu lo juga bisa pakai Nissin Samurai bro ya. Nissin Samurai tuh kece juga bro. Tapi ini Nissinnya udah diganti ya catnya ya. Catnya itu dikasih warna gold sama tulisan Nissinnya dibikin warna merah. Terus buat yang penasaran sama bracketnya, jadi itu nih bracketnya custom. Karena udah cari-cari kemana-mana online maupun offline nggak nemu bracket yang buat pala babi PCX dengan ukuran disc 260 mm. Jadi dia bikin custom. Ini bikinannya rapi juga, cakep. Dari selang remnya sendiri ini kita bisa lihat dia pakai TDR yang black carbon. Ini keren selang remnya. Cuman lebih keren Hell sih ya. Kalau TDR tuh ujungnya suka karat-karat gitu bro. Ganti yang karbon, ganti yang Hell. Di sok depannya sendiri juga udah diganti warnanya. Aslinya itu warna black metallic, cuman agak ngedop. Sekarang diganti warna silver. Oke, cakep. Baut-bautnya juga udah diganti beberapa. Bannya ya, bannya itu di sini pakai Maxxis seri MA3DN ukuran 90/80 untuk depannya. Buat yang nanya, enggak nanya sih. Jadi ini ban 1000 mat tapi recommended banget buat dipakai. Modelnya bagus cuy. Dia tuh bibirnya ngebulat gitu nyong. Jadi kayak apa ya? Kayak ban-ban semi slick gitu kelihatannya. Bagus, mantap ini. Sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Di bagian belakang sendiri itu CVT-nya, bak CVT-nya itu udah diganti pakai PCX CBU. Jadi dia nggak ada selana di sini. Tapi yang Vario kayak gini juga emang udah nggak ada selana sih. Cuman apa ya, dia nguber penampilan aja, mungkin diganti PCX CBU gini. Bagus. Terus nih tutup filternya sama air duct-nya ini dia pakai carbon printing. Sayang banget cuy. Padahal menurut gua itu depan udah karbon Kevlar, kenapa di sini dikasih carbon printing? Kalau menurut gua mendingan standar aja. Atau sekalian karbon Kevlarin. Oke. Ini dia yang paling menarik dari motor ini kalau menurut gue. Lo kalau pakai barang ini, motor lo auto ganteng. Shockbreaker Öhlins. Ini harganya 4 jutaan ya kalau buat Vario kayak gini. Sebenarnya apa ya? Kalau menurut gua ini keren banget cuy buat dipasang di motor lo. Recommended banget. Ini shock nyaman. Terus ngedongkrak penampilan banget. Jadi motor tuh yang udah pakai shock ini kalau menurut gua kayak motor nge-cheat. Lu standar turun dari pabrik nih ganti shock ini udah auto ganteng cuy. Di bagian belakang velgnya juga masih sama kayak depan, masih pakai Virosi. Cuman bannya pakai ukuran 90/90 dari Maxxis juga. Kece lah, mantap. Di bagian huggernya sendiri, huggernya itu udah diganti pakai hugger punya Honda Airblade. Jadi dia nutup sampai belakang sini cuy. Ini juga nambah kesan elegan, kalau menurut gua ini keren sih. Mantap banget. Sama ini di bak filternya. Ini dia diganti, nggak tahu nih pakai pentil-pentil apa. Ini menurut gua kurang sih cuy kurs. Jadi karena deket sama shock Öhlins-nya, menurut gua dia ngebikin Öhlins-nya jadi kayak Öhlins KW. Soalnya agak receh ya pakai ginian. Mendingan standar aja sih, atau pakai warna yang lebih natural lah kayak hitam atau silver gitu. Ini juga putaran ini ya paha rem pakai warna emas ya, oke lah, masih oke kalau ini. Cuman kalau untuk dua ini gua sih enggak sih, mendingan pakai standar aja. Oke, sekarang kita pindah ke bagian knalpotnya. Oke, sekarang motornya udah diputar, jadi kita bisa lihat di sebelah kanannya ada apa aja. Knalpotnya ini dia pakai punya Vario 125 yang lama ya, K60. Cuman di kondom. Knalpot ini di kondom.
terus diganti pakai leheran yang model CMS. Ini knalpot suaranya enak parah. Lu nggak bakal ngebisingin tetangga lu nggak bakal repot deh pakai knalpot ini. Ini enak banget cuy, dari RPM 2 sampai atas suaranya sama, keren banget. Segini tuh ini custom ya, gimana beli yang CMS nya banget. Itu idaman banget deh kalau punya Vario pakai knalpot kayak gini, pengen tampilan tetap terlihat standar, mantap. Oh ya, di bagian armnya juga, armnya ini udah di water printing juga ya, water printing juga sama yang punya. Kalau gue sih lebih suka biasa aja, nggak usah di water printing, mendingan dicat gitu warna silver atau warna hitam. Terus ini juga di bagian cover radiatornya itu tuh udah ada extra fan-nya ya. Extra fan-nya ini nanti bakal nyala pada suhu tertentu, nanti bakal mati saat motornya udah mulai agak adem lah ya, udah agak adem nanti dia bakal mati. Oh ya, di sini juga dia karpet, karena dia anaknya resik juga ya, lumayan bersih. Jadi dia pakai karpet model Mi ya, ini namanya ya, model Mi. Ini juga menurut gue lumayan nambah elegan motornya sih. Oh nggak cuma di sini doang ya, di kantong-kantongnya juga ada nih karpetnya. Wah ini juga bisa bantu ini cuy, biar barang-barang nggak mental-mentalan mungkin ya, sama nggak berisik gitu. Mantap ini karpet kayak gini nih. Di bagian joknya udah diganti pakai kulit dari MB Tech. Ini bagus juga kulitnya cuy. Gue udah nyobain, udah ngebawa motor ini, nggak licin, lengket gitu ya. Terus juga dilihatnya enak karena dia ada 3 jahitan di sini ya, di depan, tengah, sama belakang. Benang jahitannya warna putih. Ini bagus juga cuy, keren. Ini kalau kayak gini dipapas ya? Enggak sih, kayaknya masih standar nih model joknya. Boleh ditiru buat teman-teman yang pengen motor kece tapi tetap aman dipakai harian. Kalian bisa lihat sendiri modifan motor ini. Ini lumayan recommended menurut gua. Meskipun ada beberapa hal yang ya dari gua nggak suka lah ya. Tapi overall ya oke lah motor ini, mantap. Di bagian lampu depannya, dia alisnya itu udah diganti. Jadi alisnya itu bisa 3 mode warna. Ada warna hijau, kuning, sama biru muda. Terus sennya juga running. Ini kece banget, sennya running cuy, parah. Ini gue suka banget sih lampunya kayak gini. Buat yang tanya-tanya kira-kira habis berapa buat bikin kayak gini, setahu gue bikin kayak gini tuh habis 500.000 cuy. Ganteng, parah, recommended. Di bagian behelnya itu udah di chrome sama yang punya. Cuman ini behelnya udah agak kegesek-gesek gitu ya, agak baret-baret. Karena dia suka bawa barang di sini, diikat sama dia. Dia nggak sayang loh cuy, kalau gue sih sayang. Tapi nggak apa-apa lah. Emang motor itu kan buat dipakai ya, bukan buat dipajang aja. Oke, setelah kita breakdown modifikasi luarannya, sekarang kita ngomongin dari bagian performance-nya. Kalau untuk performance-nya, ini motor bisa dibilang speknya standar porting. Jadi headnya tuh cuma di porting, lubangin outnya sedikit, sama pistonnya itu di oversize 100. Terus di bagian ECU-nya itu dipakein ECU BRT Juken 5 turbo. Jadi ini motor buat harian, enak. Terus lu nggak usah takut motor lu jebol atau overheat segala macam. Pokoknya safety dengan spek kayak gitu. Di bagian CVT-nya, rumah rollernya itu udah udah dirubah derajatnya jadi 13,8. Terus jalur rollernya juga dikerok sampai ujung, dipakein roller 9-nya 3 biji, terus 8 3 biji. Jadi emang dia pengennya tuh nguber di putaran bawahnya. Di bagian mangkoknya itu dibolong-bolongin supaya debu-debu dari kampas gandanya itu keluar, karena banyak yang bilang kalau Vario kayak gini tuh gredeknya itu karena debu-debu yang ada di kampas nggak keluar dari mangkok. Jadi dibolong-bolongin supaya debunya gampang keluar. Di bagian per kampas gandanya juga diganti. Per kampas gandanya itu dipakein pakai punya standarnya Honda Beat. Terus di bagian per CVT-nya itu dipakein per CVT PCX yang CBU seri KWN ya kalau nggak salah ya. Itu udah setelan mantap banget cuy. Motor standaran gacor jos, pokoknya udah lo tinggal gas doang. Di lampu merah ya bisa bareng lah sama Satria FU sampai gigi 2. Soalnya ini kan 125 bukan Pego. Gigi 2 aja lah.
teman-teman, sekian dulu video dari gue kali ini. Oh iya, sebelumnya gue mau minta maaf kalau gue udah lama banget nggak upload video karena ada sedikit masalah lah yang nggak bisa gue ceritain keluar. Cuman mulai dari sekarang gue bakal janji, insya Allah kedepannya bakal sering bikin video-video kayak gini lagi. Kira-kira teman-teman punya saran nggak? Buat kedepannya gue mau harus nge-review motor apa? Tulis komen di bawah ya. Jangan lupa di like, subscribe, sama komen biar gue makin semangat lagi bikin video-video kayak gini. Gue Tito, pamit undur diri. Ciao!